Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, sekaligus guru saya semenjak kecil sekali, Kiai Haji Profesor Dr. Didin Hafidhuddin Hafidhahullahu ta'ala. Semoga Allah panjangkan usianya, semoga Allah jaga beliau dan istiqamahkan beliau dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor Bapak Dwi, Wakil Ketua Yayasan Ustaz Henry Tanjung, Sekretaris Yayasan Bapak Andri, Bapak Direktur Bapak Dr. Sabtono Raharjo dan Ibu Dewi selaku Wakil Direktur, serta para dokter dan perawat, juga seluruh pegawai Rumah Sakit Islam Bogor beserta keluarga yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita iman Islam sehat walafiat. Karena kalau kurang salah satunya, iman Islam saja kita punya tapi kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kita ada di balik kamar-kamar Rumah Sakit Islam Bogor, tidak datang ke masjid untuk kajian karena tidak punya sehat walafiat. Punya sehat walafiat tapi tidak punya iman dan Islam pun sama, tidak dapat menikmati indahnya iman Islam, ibadah dan ilmu-ilmu yang akan diraih di majlis-majlis ilmu. Maka oleh karenanya yang pertama, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah orang non-Islam pun fasih. Subhanallah, alhamdulillah, insyaallah, Allahu akbar. Non-Muslim pun bisa. Yang membedakan syukur kita dengan yang lainnya adalah syukur dengan amal. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bersyukur dengan amal, dengan beribadah kepada Allah, itulah bersyukur. Di tengah kondisi kita yang luar biasa tentram, aman, damai, sentosa, di tengah kondisi beberapa negara saudara kita di Timur Tengah yang saya dulu di sana, tadi disinggung sama Kiai, ya. Sekarang kondisinya tarawih tidak tenang, tidur tidak tenang karena ada cukup banyak rudal yang harus mereka pantau. Maka dengan kondisi yang seperti ini, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dengan beribadah. Salah satunya dengan menghadiri kajian-kajian atau majlis-majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari Al-Qur'an, illa, melainkan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka semua itu apa? As-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat menaungi mereka semua. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut-sebut. Mudah-mudahan kita semua ini tadi sudah diawali oleh membaca Al-Qur'an. Sekarang kita dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan ini Allah sebut nama kita di antara para malaikatnya di langit sana. Allahumma amin. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Kalau kita bicara Ramadan, itu kita bicara Al-Quran. Tadi sudah disinggung oleh Kiai bahwa segala sesuatu yang kaitannya dengan Al-Quran itu pasti mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb Al-Alamin melalui perantara malaikat Jibril yang menurut para ulama adalah malaikat yang paling mulia alal itlaq, secara mutlak, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia dan di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Baihaqi, kitab-kitab sebelum Al-Quran pun diturunkan di bulan Ramadan. Unzilat suhufu Ibrahim awwala laylatin min syahri Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim, Pak, Ibu, suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madat min Ramadan. Taurat diturunkan di hari ke-6 Ramadan. Wa unzilal Injilu bi 13 madat min Ramadan. Injil diturunkan di 13 Ramadan. Wa unzilaz Zaburu li 18 khalat min Ramadan. 18 Ramadan Zabur diturunkan. Wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Di 24 Ramadan. Menurut salah satu pendapat. Namun pendapat yang dirajjah atau ditarjih oleh Imam Ibnu Katsir adalah malam ke-17 Ramadan. Ala kulli hal, Al-Quran kalamullah, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita nggak boleh naro Al-Quran, menempatkan Al-Quran itu di mana? Di bawah. Atau na'udzubillah di tempat-tempat yang kotor. Atau di dekat kamar mandi. Kenapa? Karena dia kalamullah. Al-Quran yang kita lihat setiap hari, yang kita baca itulah kalamullah. Bayangkan, kalamullah tapi bentuknya sudah dibukukan. Maka kita tidak boleh menempatkan Al-Quran di tempat-tempat yang tidak semestinya. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Nah, supaya kita tahu nih, nuzulul Quran itu seperti apa. Dari Lauhul Mahfuz kemudian Allah turunkan ke Baitil Izzati fis sama'id dunya jumlatan wahidah. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz, ke langit dunia secara utuh, Bu. Secara utuh, Pak, satu kesatuan. Ya. Fi lailatin mubarakatin min syahri Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian satu utuh Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Nah, jadi seperti itu ya kronologi turunnya Al-Quran. Kemudian sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran utamanya di bulan Ramadan? Ma hiya wajibatuna nahwal Quran? Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, dibaca. Kenapa namanya Al-Quran? Karena Al-Quran secara harfiyah artinya bacaan. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Artinya bacaan. Maka Al-Quran itu kalau tidak dibaca belum jadi Al-Quran buat kita. Warattilil Qur'ana tartila. Bacanya dengan dengan tajwid, dengan sifatul huruf, dengan makharijul huruf, dengan ada, dengan pembawaan yang baik dan benar. Dibaca meskipun belum tahu maknanya enggak apa-apa. Ustaz, saya belum tahu maknanya, enggak apa-apa. Ada miliaran manusia
di muka bumi ini yang membaca Al-Quran sama seperti kita secara umum tidak mengerti maknanya, tidak menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai apa? Syafaat. Kalau kita di dunia sekarang, kalau buat apa-apa pakai orang dalam, buat KTP pakai orang dalam, buat SIM pakai orang dalam, apa-apa pakai orang dalam, di akhirat nanti nggak ada orang dalam. Mohon maaf malaikat, saya punya orang dalam. Siapa ya orang dalamnya? Ya, orang dalamnya ya Al-Quran, ya saum, ya amal hasanat kita semua. Man qara'a harfan, Ustadz, saya baca Qur'annya tidak bagus, belum bagus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi. Dia terbata-bata membaca Al-Qur'an, wa yashtaddu alaihi, atau dalam riwayat lain wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dua pahalanya buat yang terbata-bata. Satu, pahala dia baca Al-Quran. Kedua, pahala dia bersungguh-sungguh terbata-bata membaca Al-Quran. Enggak dikurangi Pak, enggak dikurangi Bu. Bukan malah setengah, bukan, tapi dua. Yuk, semua di sini punya akun bank. Ya, coba lihat HP kita, ada berapa bank yang kita punya sok. Bank mah insya Allah banyak, tinggal saldonya dibanyakin. Ya. Ada 2, ada 3. Sering setiap bulan, akhir bulan buat yang swasta, awal bulan buat yang ASN dilihat. Oh, saldo saya sekian. Ya, pernah nggak Bu, Pak, kita sedikit bertanya kepada diri kita berapa banyak saldo kita di akhirat? Mumpung Ramadan ini kita boost saldo itu. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu dikali lipat 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi berapa huruf Bu? 3 dikali 10 berapa? 30. Kalau kita baca 1 juz, odoj setiap hari, one day one juz, berapa huruf yang sudah kita baca? Kita nggak pernah menghitung. Kalau kita ibaratkan satu huruf itu 1.000 rupiah. Saya kasih nih Pak, Bapak baca Quran 1 juz, silakan Bapak hitung satu huruf 1.000 rupiah, saya upah. Bapak nggak usah kerja, baca Quran aja. Banyak, lebih banyak boleh jadi dari gaji sebulan kita. Segitu banyak Pak kebaikan yang kita dapat untuk pahala kita di akhirat. Gratis, gampang, mudah. Ya. Masya Allah. Apalagi orang yang mahir. Walladzi yaqra'uhu, atau alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, yang mahir baca Al-Qur'an dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatnya, apalagi ada lagamnya, ma'as safaratil kiramil bararah, dengan para malaikat yang mulia nanti kedudukannya di akhirat. Ustadz, kenapa Al-Quran itu bahasanya Arab saja? Kenapa nggak macam-macam? Kenapa nggak kayak kitab yang lain? Satu cerita dari negeri sana, ada nih di tarawih nih, kan imam baca Al-Quran. Ada beberapa imam itu di beberapa masjid yang besar itu
imam 1, 2, 3 yang siap mengoreksi bacaan imam kalau dia salah atau lupa. Kebayang nggak kalau misalkan Al-Quran itu banyak bahasanya, imamnya pakai bahasa Indonesia, yang ngoreksi pakai bahasa Cina. Pas imam yang Indonesia lupa, yang ngoreksi bahasa Cina, dia bingung. Ini kenapa pentingnya kita memahami kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan mukjizat satu-satunya yang bisa kita pegang, yang bisa kita indra, yang bisa kita baca, Bapak Ibu. Tidak ada satu pendeta pun, rabi atau pemuka agama yang lain itu hafal kitab sucinya secara utuh, nggak ada, kecuali Al-Quran. Sebagai contoh saja kecil, saya dulu nggak ada niatan Kiai untuk menghabiskan atau menghatamkan hafalan Al-Quran. Sampai satu saat saya tidak diterima di kampus manapun. Akhirnya saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran di puncak sana. Ternyata menghafal Al-Quran itu cuma butuh waktu 10 bulan untuk bisa menghatamkan, menghafalkan semuanya. Apa bukan itu satu mukjizat? Yang saya bukan orang Arab dan mungkin jutaan penghafal Al-Quran yang lain bukan orang Arab, tapi subhanallah Al-Quran Masya Allah bisa dibaca dengan begitu indahnya dengan lisan yang bukan bahasa Arab, dan tidak menjamin orang Arab itu hafal Al-Quran atau bisa baca Al-Quran dengan tartil, enggak. Nah, ya mungkin kalau yang pernah haji umroh itu pernah dengerin imam masbuk, bukan imam Masjidil Haram ya, warga asli sana, sama bacaannya. Kalau yang nggak belajar mah nggak bisa baca Al-Quran ya. Jadi ini motivasi buat kita semua. Dia mah orang Arab bisa gampang, enggak ya. Saya beberapa tahun cukup lama di sana, di Qatar sana, sama ya, tidak menjamin siapapun kalau tidak belajar Al-Quran dia bisa membaca Al-Quran. Yuk coba kita hadirkan kesadaran ketika kita baca Al-Quran itu Allah lihat kita. Kita bermunajat, kita membaca kalamullah, Allah mencintai kita. Istihdar hadhihi ya al-madhahir. Allah mencintai kita, Allah memberikan kita, Allah memuji kita, sehingga kalau kita baca Quran tuh satu halaman itu enggak berasa. Coba sekarang Bapak Ibu punya wudhu, di depan ada Al-Quran sama HP, pilih yang mana? Insya Allah kalau di sini mah Al-Quran ya, nggak ada di sini semua Al-Quran ya. Tapi masalahnya kita baru satu halaman Al-Quran aja udah ngantuk ya. Tapi coba kalau HP, subhanallah, bangun tidur yang dipegang pertama kali apa? Handphone. Buat matiin alarm tuh, sama semuanya. Alarm ada 10, sholat subuh tetap terlambat ya, dimatiin semua. Wah, padahal per 5 menit alarmnya. Sekalinya scroll Facebook, status WhatsApp, Instagram, X, TikTok 2 jam nggak berasa ya. Jadi yuk kita istihdar, kita hadirkan ketika baca Quran bahwa kita dilihat Allah, kita dicintai Allah. Al-Quran yang bagus itu bukan yang kita beli di Gramedia, di Islamic Book Fair yang harganya ratusan ribu, yang besar, enggak. Yang bagus itu yang dibaca, bukan yang dibeli, dipajang di lemari, bukan. Ya. Karena yang seperti itu tidak akan Al-Quran menjadi syafaat buat kita. Oke? Nah, itu yang pertama, Al-Quran dibaca. Yang kedua, setelah dibaca, ditadabburi maknanya. Boleh nggak dibaca, nggak ditadabburi? Tadi boleh. Tapi apa fungsinya Al-Quran kalau kita nggak tahu maknanya? Sekarang kita mengaku, Bu, Al-Quran pedoman hidup kita, bukan? Ini beneran puasa Pak, lemes semuanya. Pak, Al-Quran pedoman hidup kita, bukan?
Ya, saya bukannya apa-apa, nggak bisa ngasih kolak sekarang, nggak bisa. Gitu. Tahu dari mana Al-Quran pedoman hidup kita? Tahu dari mana? Kalau Al-Quran itu tidak kita tadaburi maknanya, Al-Quran itu belum jadi pedoman hidup kita. Ini permasalahan kita. Ya. Maka di tengah teknologi yang semakin canggih ini, minimal kalau kita beralasan, Ustadz saya kan bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, dah kalau ngerti Ustadz kan ngerti, kalau baca Quran minimal artinya tahu, tafsirnya sedikit-sedikit tahu. Kalau saya kan nggak bisa begitu. Sekarang kita sudah canggih, handphone kita ada Google, ada ChatGPT, ada Gemini, ada ini, ada itu, sok digunakan. Ayat tentang puasa, apa hikmah puasa, ayat-ayat hukum, nggak ada yang nggak tahu sekarang. Kita luangkan waktu kita itu untuk mentadaburi Al-Quran supaya apa? Supaya Al-Quran jadi pedoman hidup kita, manual book. Ibu sama bapak kita semua di sini kalau beli barang elektronik ada nggak itu buku petunjuknya? Meskipun nggak pernah dibaca ya, udah tahu dah gitu. Sama Al-Quran itu lahir ke dunia kita, itu manual book kita. Sekarang kan kalau kita resah gundah, coba jujur, kalau kita ada sesuatu resah gundah gulana, apa yang dipegang, Al-Quran atau update status? Sungguh terluka hatiku, ya, di status WhatsApp ada yang nyaut ku nah gitu kan, ku naon, mulai itu ya. Tapi coba kalau kita punya permasalahan hidup, kita naik kelas, kita cari, karena Rasulullah pun begitu. Kenapa hikmah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Salah satunya karena untuk menghibur Rasulullah. Surat Al-Insyirah, surat Al-Duha, surat Yusuf, surat Al-Kautsar, dan surat-surat yang lain. Jadi kalau kita ada punya masalah, coba di searching di Google, ayat apa, maknanya apa, nanti tinggal di cross check, Ustadz ini benar apa enggak, itu ayatnya betul atau enggak. Baru Al-Quran itu kerasa jadi pedoman hidup kita, ya. Jadi yang kedua apa, Pak? Nah, pisang goreng. Ditadaburi maknanya. Oke, Masya Allah, beneran ini ya. Yang ketiga, diamalkan. Sudah baca bagus, tadarus, habis tarawih 1 juz, 2 juz, ditadaburi maknanya supaya tahu artinya, tapi nggak diamalkan, cuma dibaca, tapi ya udah hanya sekadar literasi sajalah, ngapain? Saya mah tetap ya, yang namanya bertransaksi mah ya nggak apa-apa tuh, pakai riba mah ya. Saya tetap menggunakan pinjol yang ada ribanya misalkan, apalagi pakai pinjol untuk judol, itu semakin, itu apa namanya tuh ya. Jadi apa gunanya kalau misalkan kita membaca, mentadaburi maknanya tapi nggak diamalkan? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya hamalatal ilma i'malu bihi, wahai yang punya ilmu, beramallah dengan ilmumu. Fa innamal alimu man alima thumma amila. Sesungguhnya orang yang berilmu itu yang mengetahui kemudian dia amalkan apa yang dari dia ketahui itu. Wa wafaqa ilmuhu amalah. Ilmunya dia pakai untuk beramal. Jadi kalau kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal itu kasyajarati bila thamarin, seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Ya.
Siapa kira-kira contoh yang ngerti Al-Quran tapi nggak mau mengamalkan, siapa kira-kira? Siapa? Dulu di zaman Rasulullah ada nggak yang tahu maknanya, tahu artinya tapi nggak mau mengamalkan? Kira-kira siapa? Abu 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 Jahal. Ya. Siapa? Abu Lahab. Ya. Dan abu-abu yang lain yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Kalau Abu Dzar beriman kepada Allah. Ya. Karena bapak saya juga namanya Abu Dzar. Ya. Abu Lahab sama Abu Jahal tahu nggak arti Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Bukan tahu lagi, ya. Karena orang Arab dulu itu luar biasa sastranya. Tapi mau beriman nggak? Enggak menjamin yang tahu maknanya beriman. Maka kalau kita sudah tahu maknanya, maka kita amalkan, lengkap sudah imannya. Ya. Kita kan doa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Syarat Al-Quran jadi syafaat itu apa? Jadikan dia imam. Imam itu di depan apa di belakang? Di depan. Diikuti. Ya. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu pemberi syafaat yang diberikan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilun musaddaq. Penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an itu imamnya, ada di depan, dia akan menuntunnya kepada surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, tidak dibaca, tidak dihafal, tidak diamalkan, tidak mengajari, tidak menyebarkan, saqahu ilan nar wal iyadu billah. Al-Qur'an akan menuntunnya kepada neraka. Syarat dijadikannya Al-Quran itu syafaat, jadikan imam. Ya. Enggak serta merta kita baca terus jadi syafaat, belum tentu. Ya. Jadi jangan sampai, sekali lagi, Al-Quran ada berapa di rumah kita? Ya, ada 1, 2, 3, bahkan tidak ada yang tidak terpakai. Saya alhamdulillah semenjak hafal Al-Quran, dari menghafal Al-Quran itu sampai sekarang Qurannya itu aja. Sempat kejadian Al-Quran saya kehujanan, basah semua, rusak, saya tambel ininya, pinggirannya itu supaya nyatu lagi. Ya. Itu aja yang saya pakai, supaya hafalannya juga tidak mudah hilang. Nah ini busyra nih, ini yang berikutnya busyra atau kabar gembira untuk para orang tua. Kita punya anak, Bu, Pak punya cucu. Man qara al-Qur'ana, siapa yang baca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, apa kata Allah atau Rasulullah SAW? Albasallahu, Allah pakaikan, walidayhi, kedua orang tuanya, tajan, mahkota, jubah kebesaran. Dawuhu, yang sinarnya kadaw'i syamsi, seperti sinar matahari. Bapak Ibu mohon maaf, nanti di hari kiamat kita nggak ada yang pakai satu helai benang pun. Semuanya seperti keadaan bayi yang dilahirkan. Tapi tahu-tahu bapak sama ibu Allah pakaikan mahkota, Allah pakaikan baju yang sinarnya seperti sinar matahari. Kita aja nggak bisa lihat sinar matahari di tengah hari yang bolong. Apa gerangan bapak dan ibu bertanya kepada Allah, ya Allah, kok yang lain mohon maaf nggak pakai baju, saya dipakaiin baju begini, dipakaikan mahkota, kenapa? Fulan dan fulana, tahukah engkau bahwa anakmu, cucumu menjadi pembaca, penghafal dan pengamal Al-Quran ketika di dunia, maka aku pakaikan engkau jubah kebesaran. Mau, Bu? Nggak ada yang mau. Oh mau.
Mau Pak? Mau. Maka kita investasikan anak-anak kita itu sekecil mungkin untuk mempelajari Al-Quran. Sekarang kan zaman Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Di zaman yang anak-anak itu pegangnya anak 2 tahun aja udah bisa download. Ada mungkin yang mengatakan ngapain sekarang kita belajar AIU, abata lagi, nggak zaman. Udah zaman digital, ngapain belajar abata lagi, subhanallah. Ya. Coba sekarang kalau kita les, itu anak kita mau les matematika di Kumon di mana, les bahasa Inggris, bayarnya mahal nggak? Bahkan kadang ada yang waiting list, dikejar-kejar. Tapi Al-Quran yang disediakan sama DKM Masjid udah mah gratis, kalau bayar juga bayar seikhlasnya. Ada yang datang nggak? Nah, ada aki-aki. Aki-aki nini yang datang. Anak-anak mudanya di luar masjid cari wifi, main PUBG sama Mobile Legend. Boleh, tapi kita sediakan waktu untuk Al-Quran. Investasikan anak-anak cucu kita itu, ya, kita didik dengan didikan Al-Quran, dengan tarbiyah Al-Quran. Bukan semata-mata karena kita ingin dipakaikan baju, bukan. Ya. Apakah kita sudah betul-betul memiliki manhaj Qur'ani dalam hidup kita? Segala sesuatunya kita sandarkan lagi ke Al-Quran. Ya. Sudahkah kita mentarbiyah diri kita sendiri, anak-anak dan keluarga kita dengan petunjuk dari Al-Quran? Yang katanya kita mengaku Al-Quran itu pedoman hidup kita. Nah, itu yang ketiga. Jadi apa yang ketiga tadi? Mengamalkan. Dan yang terakhir adalah mengajari dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Khairukum, tadi sudah disinggung sama Kiai, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis dari kita kecil. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa enggak ilmu yang lain? Kenapa enggak matematika? Kenapa enggak ekonomi? Bukan karena enggak penting, bukan. Saya juga belajar matematika, ekonomi. S2 saya juga sustainable finance, keuangan. Tapi benefit yang ditawarkan oleh ilmu-ilmu itu hanya di dunia saja jika tidak dibarengi dengan iman. Tapi Al-Quran itu benefitnya dunia akhirat. Sebagian tadi kita sudah ulas. 1 huruf 10 kebaikan. Di akhirat dipakaikan baju kebangsaan, kebesaran yang bagus, yang bercahaya. Apalagi? Banyak. Di dunia, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah menaikkan derajat orang-orang, kaum-kaum dengan Al-Quran, begitu juga Allah hinakan orang-orang dan kaum-kaum tertentu itu dengan Al-Quran juga. Tadi contohnya Abu Lahab, Abu Jahal hina, kenapa? Karena dusta, mendustakan Al-Quran, tidak mau mempercayai Al-Quran. Sebaliknya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran akan jadi mulia. Oke lah, kalau tadi ya malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan, kita semua secara mutlak. Contoh yang paling real, ini cerita saja, cerita, ya, cerita sebagai motivasi, tahadduts bin ni'mah. Dulu, ini kisah saya dulu. Saya nggak dapat Al-Azhar di Mesir karena lagi chaos waktu itu. Nggak dapat Madinah juga, qadarullah. Akhirnya saya ngafal Quran selama 2 tahun. Ya, setahun menghafal, setahun murojaah dan ngambil sanad di puncak.
tidak pernah terbersit oleh saya sedikit pun untuk saya berangkat ke Qatar. Bapak tahu Qatar, Pak? Di mana, Pak? Sana jauh, Jonggol, sana lagi. Saya nggak tahu Qatar itu di mana, ya tahu di Arab, tapi negaranya seperti apa dan lain sebagainya. Singkat cerita, ada tes imam dan muadzin. Ya, untuk jadi muadzin di Qatar itu di Jakarta. Ya. Saya dengan niat untuk temenin teman-teman ya dari pesantren Quran, karena teman-teman orang daerah nggak tahu naik KRL kemana aja tuh. Ya, saya temenin. Saya juga ikut tes. Qadarullah yang lulus saya sama teman satu lagi, yang lain gak lulus. Saya bingung karena saya nggak pengen bekerja, saya pengen kuliah. Akhirnya apa? Saya datang ke Kiai Didin. Ingat betul saya. Saya datang ke beliau sama orang tua saya. Sambil bingung, Ustadz, Kiai, ini fakih diterima di Qatar. Kita nggak pernah ada rencana seperti ini, kira-kira gimana? Kiai waktu itu bilang, oh di sana juga saya tahu ada beberapa imam dan muadzin Indonesia. Beliau juga punya adik dan adik ipar udah lama di sana. Gini aja fakih, ingat betul Ustadz. Klausulnya gimana klausulnya? 2 tahun aja. Fakih 2 tahun ke Qatar untuk pengalaman internasional sambil cari kesempatan kuliah. Itu aja. Kalau nggak dapat pulang. Saya pegang itu. Udah. Saya berangkat ke Qatar. By the way ya, Qatar itu salah satu negara paling kaya di dunia. Yang hasil buminya minyak dan gas itu suplainya 20-30% gas dunia. Yang sekarang gas di Eropa udah naik 50% karena perang yang saat ini terjadi. Ya. Singkat cerita, saya pertama kali daftar kuliah nggak diterima karena ada sesuatu yang belum lengkap katanya. Dengan berkas yang sama cuma dilengkapi 1 stempel aja, qadarullah diterima. Yang tadinya cuma mau 2 tahun jadi 7 tahun lebih. Kenapa? Untuk menyelesaikan kuliah. Dan ternyata kuliah atau kampus yang saya kuliah di sana itu Qatar University, itu kampus nomor 2 di Timur Tengah, terbaik nomor 2 di Timur Tengah setelah King Saud. Atau lupa saya di Jeddah atau di Riyadh sana. Hikmahnya apa? Saya nggak pernah terbersit apapun ke Qatar, nggak pernah. Piala Dunia nih, siapa yang suka bola? Bapak-bapak biasanya suka bola. Adik-adik, remaja-remaja nih, Pak Indra suka bola Pak? Nggak pernah juga saya terbersit nonton Piala Dunia di sana, enggak. Tapi saya nonton langsung Messi main bola di lapangan. Karena apa? Salah satunya karena keberkahan Al-Quran. Saya betul-betul merasakan itu. Nggak pernah, karena saya merasakan pengalaman itu. Baru setelah itu saya tahu hadis. Hadis apa coba? Hadis Rasulullah SAW. Inna lillahi ahlina minanna. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara para manusia. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah manhum. Siapa keluarga Allah itu? Kata Rasulullah, ahlullahi wa khassatuhu. Yaitu ahli Al-Quran, yang baca, yang hafal, yang mengamalkan, yang ngajarin, itu ahli keluarganya Allah, orang-orang khususnya Allah. Bapak sekarang gini Pak, Bapak ibu gajian setiap bulan, yang pertama kali dikasih siapa? Keluarga kita, ya istri kita, ya suami kita, ya anak-anak kita, ya cucu kita, bukan orang lain. Kalau Allah punya sesuatu, Allah kasih dulu ke ahli Al-Quran. Ya. Ada lagi cerita yang lain. Sedikit, ini motivasi saja. Anak di Jawa Tengah sana,
Saya lupa namanya. Dulu ranking terakhir terus, wah diledek, pokoknya kamu mah gak bakalan berhasil, gagal. Sampai satu saat dia ada di titik dia selalu sholat fardu, tidak pernah meninggalkan sholat, dan setiap dia mau belajar dia baca Quran, dia hafalin tuh beberapa ayat. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Dia diterima di beberapa kampus top dunia. Di beberapa kampus top dunia. Ternyata Al-Quran itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap kognitif manusia. Saya pribadi ranking 4 terus di SMA, ranking 4. Dulu hafalan di SMA 10 juz. Tahu nggak? Ranking 3-nya hafalannya belasan juz. Ranking 2-nya hafalannya puluhan juz, dan ranking 1-nya hafalannya 30 juz. Gimana saya mau ngebalap? Susah. Ternyata hafalannya di atas saya semua. Itu semua adalah bukti. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi benefitnya bukan hanya di akhirat, di dunia. Sekarang ada berapa banyak PTN yang menerima beasiswa dari jalur tahfidz. Kenapa? Kenapa mau menerima? Orang Al-Quran aja yang tebel dihafalin, apalagi cuma pelajaran yang insya Allah bisa lebih cepat paham. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma a'tas sa'ilin. Saya ingat betul dulu, karena nggak boleh bawa HP, bangun tidur yang pertama kali dipegang itu ya Al-Quran, sampai tidur lagi, sampai saya ngelantur Bu. Murojaah sebelum tidur itu saya baca surat apa ke surat apa. Itu waktu-waktu terbaik saya, Masya Allah tabarakallah. Kata Rasulullah SAW, yang disibukkan, atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, yang disibukkan dengan Al-Quran sampai dia lupa minta berdoa kepada Allah. Dia punya hajat tapi dia saking sibuknya sama Al-Quran, Allah ganti lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang. Itu bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Dan itu semua sudah dibuktikan oleh saya sendiri, oleh orang lain, dan oleh banyak orang. Ya, maka mari di momen nuzulul Quran ini kita cross check diri kita. Ya, ibu, bapak, adik-adik, para remaja harus bangga baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita yang jagain Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang jagain Al-Quran itu bapak ibu sekalian. Mau Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, in case misalkan Al-Quran itu nggak ada, kalau ada banyak yang hafal Quran, Al-Quran itu akan tetap ada di dalam dada. Tidak ada di agama lain. Tidak ada Injil yang full dihafal, Zabur atau apapun, tidak ada kecuali Al-Quran. Jadi kita harus bangga baca Al-Quran dalam rangka menjaga Al-Quran itu. Semoga kita menjadi bagian dari wa inna lahu lahafizun. Tentu Allah, kemudian malaikat, dan kita semua yang menjaganya. Ya. Terakhir sebelum ditutup, refleksi. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ternyata Al-Quran itu bisa kita pakai untuk menilai apakah bersih atau kotor hati kita. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubukum, andaikan hati kalian bersih, suci, murni, ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalian tidak akan pernah kenyang dengan apa yang namanya baca, menghafal, mengamalkan, mengajari Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran satu halaman udah ngantuk, itu ciri-ciri tuh. Barometer kalau ada yang gak beres di hati kita. Ini kata Utsman bin Affan. Ada yang gak beres. Mungkin ibu bapak pernah baca Quran, rasanya gak pengen berhenti, rasanya pengen terus berhenti karena ada aktivitas aja. Itu tanda kalau hati kita lagi bersih, lagi suci. Tapi kalau belum apa-apa, taraweh baru rakaat kedua udah ngantuk, itu ada yang gak beres dengan hati kita. Ya, mudah-mudahan nuzulul Quran ini betul-betul kita jadikan momen untuk kita memperbaiki
hubungan kita dengan Al-Qur'an agar Al-Qur'an menjadi syafaat buat kita semua, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.